berempat, kemudian malamnya kita bakar-bakaran di taman depan rumah gitu ya, bakar sosis dan bakar apa tadi ya, bakar-bakar frozen food itu. Membangun sebuah rumah tangga itu ada yang bilang butuhnya cinta, betul, butuhnya kasih sayang, betul. Betul sekali, memang butuh cinta, butuh kasih sayang. Tapi ada satu hal lagi yang butuh untuk bangun rumah tangga selain cinta. Apa itu? Penghasilan, uang ya. Jadi saya sering bertemu banyak orang yang dia mengeluh pasangannya tidak bekerja, mengeluh suaminya tidak bekerja, mengeluh uangnya kurang, mengeluh kebutuhan anaknya tinggi dan sebagainya. Dan bahkan tadi ada telepon saya, Mas Firman, bisakah dengan saya belajar MC mengubah sifat suami saya yang malas? Dulu pernah bekerja, sekarang dia di PHK jadi malas bekerja. Bisakah itu dirubah? Saya bilang bisa. Terus saya tanya, dulu nikahnya dijodohkan, Mbak? Ya enggak, Mas, nikah sendiri, berarti dulu cinta kan? Iya, dulu cinta, tapi ternyata cinta saja tidak cukup. Nah, ini yang ingin saya coba bahas di penghujung Ramadan ini, bahwa cinta saja tidak cukup. Kadang banyak orang gitu ya menikah atau memilih pasangan hanya sekedar, oh saya cinta sama dia, saya nyaman dengan dia, saya senang dengan dia. Ini bagus gitu ya. Anda, oh saya suka sama dia, saya cinta, saya sayang, saya nyaman. Tapi ada satu hal lagi yang harus Anda perhatikan. Apakah mindsetnya kaya atau tidak? Ini penting. Saya tidak menyuruh Anda untuk menikah dengan orang kaya saja ya. Itu bagus kalau Anda memang punya keinginan menikah dengan orang kaya, itu bagus sekali, dan itu hal yang cepat mengubah hidup Anda. Saya pernah buat video bahwa cara gila untuk cepat kaya adalah menikah dengan orang kaya. Kenapa? Ketika Anda menikah dengan orang kaya, Anda pasti juga jadi kaya kan? Dan Anda tertular mindset kayanya. Itu kenapa ada menteri SDM ya, menteri SDM yang mengatakan orang miskin harus nikah dengan orang kaya, harus hilang gitu. Itu ya saya setuju sekali. Kenapa? Karena yang membuat seseorang itu tidak kaya karena pola pikirnya. Sementara orang kaya dari kecil dididik untuk punya mindset yang kaya, mindset yang bagus. Yang miskin dari kecil mindsetnya miskin terus, sehingga ketika dia menikah dengan sama-sama orang miskinnya, jadinya ya anaknya miskin lagi. Tapi kalau dia mau menikah dengan yang kaya, maka ini terjadi asimilasi atau penggabungan, penularan gitu ya, pola pikir yang kaya kepada pola pikir yang miskin, sehingga menjadi kaya. Nah, tapi tentu kadang Anda bilang, kan orang kaya susah Mas bergaul sama kita gitu. Oke, Anda harus lihat dulu pasangan Anda ini mindsetnya kaya atau tidak, pola pikirnya kaya atau tidak. Nah, kalau dia punya mindset yang kaya, ketika Anda menikah dan Anda pun punya mindset yang kaya, saya jamin pernikahan Anda jadi kaya. Pernikahan Anda membawa rezeki yang luar biasa. Tapi kalau mindset pasangan Anda itu miskin, dan sekarang dia juga kondisinya biasa-biasa saja, hanya punya motor atau bahkan belum punya motor, nanti ketika menikah Anda biasa-biasa saja, tetap saja ya kurangan ya seperti itulah gitu. Nah, ini yang saya sering bilang, bahwa dalam memilih pasangan, masukkan kategori bahwa dia punya mindset yang kaya, dia punya pola pikir orang kaya, dan kalau bisa dia juga orang kaya. Nah, jadi harus masuk di kategori gitu. Jangan saya hanya milih yang seiman, milih yang suka kerja keras, yang nyaman, yang apalagi biasanya ya perhatian. Lupa bahwa rumah tangga itu tidak hanya butuh cinta. Ketika Anda sudah menikah, Anda nggak hanya butuh cinta. Nggak ada orang bisa hidup dengan cinta. Anda tidak makan cinta kan?
Anda butuh makan nasi, butuh makan buah, butuh tempat tinggal, butuh baju bagus, butuh beribadah yang nyaman, anak Anda butuh sekolah, anak Anda butuh susu, anak Anda butuh kebutuhan yang lain, dan itu semua butuh uang. Jadi jangan takut untuk memasukkan kategori kaya dalam jodoh Anda. Tuhan Allah Maha Baik. Allah menyuruh kita untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Menyuruh kita untuk membentuk keturunan yang baik. Baik di sini bukan hanya sekedar baik sikapnya saja, tapi baik secara pola pikir, baik secara nanti kecerdasan, baik secara penampilan. Nah, kalau Anda hanya melihat dia cinta sama saya, setia sama saya, nanti Anda bingung gitu ya, dan ini banyak saya temui, banyak orang-orang yang ketika sudah punya anak kemudian mengeluh ternyata cinta saja tidak cukup. Saya punya teman juga yang dia mengatakan, saya merasa terjebak menikah dengan si A ini mas. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena saya jadi susah, ini anak-anak gak kurus, rumah belum punya, masih ngontrak, dan saya jadi kasihan sama anak saya. Nah, mungkin buat pasangan muda, buat calon-calon ibu, calon-calon suami, Anda tidak berpikir ke depan, hanya berpikir dia cantik, dia pengertian sudah. Anda nggak lihat dia pintarnya. Ini penting buat mendidik anak Anda. Anda nggak lihat dia kaya atau tidak, atau paling tidak dia punya mindset kaya atau tidak. Ini penting untuk kehidupan Anda ke depannya. Ingat, hidup Anda, hidup pasangan Anda, hidup keluarga Anda sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Sepenuhnya tergantung dari isi kepala Anda. Jadi bentuklah, rencanakan rumah tangga Anda ketika Anda mulai menentukan pasangan. Ya, jangan setelah menikah baru merencanakan. Salah. Merencanakan rumah tangga itu ditentukan sejak menentukan pasangan. Sama pasangan seperti ini, sama pasangan seperti ini. Masukkan kategori kaya, pintar, cerdas ya. Supaya apa? Supaya Anda rumah tangganya baik, rumah tangganya harmonis, anak Anda terpenuhi, anak Anda bahagia, dan rumah tangga Anda penuh kebelimpahan. Sadari ini dan renungkan ya. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.